semua manusia, maka dia perlu lahir dari seorang manusia. Maka itulah sebabnya Bunda Maria dipakai. Maka Yesus harus lahir dari seorang manusia, Bunda Maria, supaya dia manusia. Tapi dia nggak boleh berhenti jadi Allah, supaya dia tetap suci. Maka sekarang dia lahir sebagai manusia, tapi dia tetap Allah, maka dia suci. Maka di sini ada manusia suci tanpa dosa. Itulah sebabnya Natal perlu terjadi. Itu Natal perlu terjadi. Maka peristiwa Natal itu menghadirkan seorang manusia tanpa dosa di dalam dunia ini. Ibrani 2, 14-15. Dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi Ibrani 7 ayat 26 bilang, dia saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang berdosa. Kalau begitu, Yesus itu manusia suci, maka juru selamat sudah ada. Juru selamat kerjanya apa? Bayar hutang kita. Hutangnya ada berapa? 3. Mati rohani, mati jasmani, mati neraka. Sekarang mari kita lihat, kapan Yesus membayar kematian rohani, terpisah dari Allah. Waktu dia di kayu salib. Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka ada perpisahan yang terjadi di atas kayu salib. Dan dia berteriak sedemikian rupa. Dia sedang menanggung hukuman kematian rohani, yaitu perpisahan. Setelah itu kematian kedua, kematian jasmani. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kedua selesai. Lalu yang ketiga, kematian neraka. Kapan Yesus ke neraka? Dia nggak pernah pergi ke neraka. Karena waktu dia mati dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Rohnya pergi ke Bapa di surga. Lalu kapan dia mengalami kematian kekal atau neraka itu? John Calvin berkata, dia mengalami neraka bukan dengan turun ke neraka, tapi neraka diambil dan ditanggungkan kepadanya di atas kayu salib. Yang itu di dalam pengakuan iman Razuli gereja purba itu dikatakan turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka. Nah, maka Yesus menanggung semuanya. Sekarang kematian rohani beres, kematian jasmani beres, kematian neraka beres. Dia tanggung semuanya. Makanya Yesaya 53, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Tuhan menimpakan kejahatan kepada kita, kepadanya, kita sekalian. Nah, dalam hubungan dengan hutang, dia akan datang untuk bayar hutang. 3 ini, rohani, jasmani, dan neraka. Maka selesai di atas kayu salib, dia bilang apa? Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Tetelestai. Kolose 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Maka hutang dosa itu dibayar lunas di atas kayu salib. Ya. Nah, sekarang saudara, kalau tadi saya hutang sama Bapak 100 miliar, ya, saya nggak bisa bayar. Saya butuh juru selamat. Maka datanglah Bapak jadi juru selamat. Saya utang berapa? 1 miliar. Lalu Bapak bayarkan 900 juta. Saya masih takut. Utang 1 miliar, juru selamat saya bayar 900 juta. Masih takut? Kenapa? Karena kurang 100 juta. Saya masih menghindar Bapak. Karena belum lunas, belum selesai. Tapi kalau saya utang 1 miliar dan juru selamat saya datang, ya cash 1 miliar sudah selesai, saya masih takut. Bolehkah Bapak menagih lagi pada saya setelah selesai? Kalau Bapak tagih lagi, Bapak kurang ajar. Ya kan? Dan Yesus sudah bayar semua, sudah selesai. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen, salah satu beda orang Kristen dengan agama lain adalah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang saleh, tapi karena kita mengandalkan juru selamat. April kemarin saya debat sama Don Ditan di mana nih, Surabaya ini ya. Ya.